Halo teman-teman lihat kebunku. Halo. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang vokalis, vokalis band metal ya. Ya. Namanya Daud. Halo. Halo. Kenalin diri dong, Daud. Umur berapa? Kuliah di apa? Kerjaannya apa? Gitu. Kesehariannya. Ya. Tuh, fales mana? Nggak ada pales-palesan kan ngobrol. Kecuali manggung ada pales dong. Ya, nama saya Daud. Asal ya enggak? Asal boleh. Boleh. Dari Banyumas. Terus kalau sekarang kegiatannya sih pokoknya semenjak PPKM ya toko tutup sih. Jadi di kos aja lah, istirahat sekalian ngulik-ngulik denger-dengerin lagu-lagu band teman-teman luar atau gimana gitu. Ya tambah-tambah pengetahuan aja sendirilah kayak gitulah. Ya. Berarti kesehariannya tiduran, dengerin musik, bangun tidur cari makan. Ya gitu aja lah sama PPKM tapi. Nah, nggak usah grogi loh. Jangan grogi. Kan diliatin Mas Soy jadi grogi aku. Aku nggak lihat weh. Iya. Nah, ini hari ini kita akan ngobrolin tentang tips bagaimana caranya untuk selingkuh. Tapi disclaimer dulu, Daud itu tidak pernah selingkuh selama 1 tahun 6 bulan ini berarti. Ya selama pacaran sama orang inilah. Oh iya. Sama yang sebelumnya pernah berarti. Ya ada lah. Cuman apa ya? Malah aku bingung kenapa aku ya, padahal mukanya jelek gini, biasa-biasa gini, kenapa aku yang harus dipilih gitu loh buat membahas topik ini. Tapi nggak apa-apa sih, siapa tahu bisa kasih saran ya kan buat temen-temen. Iya, jadi kamu yang kasih saran ke mereka. Oh iya. Iya dong. Kamu udah lord jadinya. Memang, tapi kan ganteng sama cantik kan subjektif. Iya sih. Jadi jangan pernah ngerasa aku jelek gitu dong. Tetap ganteng. Nah, terakhir selingkuh kapan? Pernah selingkuh apa enggak? Pernah selingkuh apa enggak? Pernah dong tadi. Pernah dong. Pernah. Sebelum sama yang sekarang kan? Ya. Nah. Sebelum sama yang sekarang pernah. Ya pernah. Nah ini perlu tak ceritain nggak sih? Perlu dong. Aduh. Itu yang kita cari. Berapa kali selingkuh? Kalau pas sama yang sebelumnya sih satu sih. Satu kali. Karena aku berhubungan sama yang sebelumnya pun agak lama. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Itu selingkuhnya gara-gara bosan atau gara-gara apa? Nah, selingkuhnya itu karena yang aku selingkuhin itu cewek yang mau tak deketin lagi. Bahasanya gimana sih? Berarti selingkuhannya? Iya, selingkuhannya. Itu emang aku udah pernah deketin dulu dan udah kenal lama banget dulu dari Twitter dulu. Terus semenjak itu aku yang namanya orang selingkuh kan karena pasti ada alasannya kan. Pertama karena kurangnya kepuasan batin sama iseng-iseng doang gitu. Kalau dari sudut pandang aku gitu sih kalau orang selingkuh. Nah itu waktu itu aku karena bisa dikatakan iseng-iseng doang, iya karena lagi ada semacam konflik dari hubungan aku sama yang sebelumnya. Jadi bisa dikatakan yang sebelumnya tuh pelampiasan sih jadinya. Si selingkuhan ini pelampiasan? Iya, jatuhnya gitu. Kamu lagi ada masalah sama si pacarmu? Mantanmu, terus selingkuh. Nah, cuman selingkuhnya pun gimana ya, ini selingkuh apa bukan sih ya? Soalnya setelah aku memutuskan untuk selingkuh, kita itu tetap berhubungan loh dan mulai beli kita sendiri buat berpacaran gitu. Gimana? Jadi kan aku posisinya sebelumnya pacaran kan. Terus nih aku selingkuh nih. Iya. Nah sama selingkuhannya itu aku jadinya jadi berhubungan loh, jadi pacaran beneran loh. Jadi punya pacar 2. Nah pas sudah ketahuan ya udah putus. Kayak gitu. Terus lanjut sama yang ini ya si selingkuhannya ya gitu. Nah itu berjalan 6 bulanan sih ada sih. Nah terus setelah itu karena apa ya, karena mungkin
ini nggak ngarang nggak apa ya, terus di satu sisi yang mantanku itu sebelumnya ngajak balikan lagi. Oh, terus balik lagi, pacaran lagi. Ya. Terus reaksinya cewekmu gimana waktu pacaran lagi? Mungkin dia udah duga-duga sih, nggak kayak kaget nggak apa, karena secara terbuka aku hubungannya sama dia ya udah fair-fair aja, kamu mau hubungan sama siapa, mau chattingan sama siapa, nggak dibatasin sama sekali gitu loh. Emang kita nggak mengekang satu sama lain lah gitu. Cuman akunya aja ya mungkin ya yang kurang ajar ya, jadi kebelabasan mungkin gitu. Tapi kan parahnya lagi kan aku udah nyelingkuhin nih sama orang lain, tapi malah balikan lagi sama itu kan ya gitu. Nggak enaknya di situ sih. Cuman kan ya udahlah. Udah lewat. Udahlah. Juga yang tak jadiin selingkuhan itu udah jadi istri orang juga. Wadaw. Udah nikah, ya sehat selalu lah. Nah itu dulu tuh selingkuhnya gimana? Pertamanya kan dari Twitter ya? Kalau kenal dari Twitter udah lama. Kenalnya udah lama. Nah itu lebih kayak itu. Aku kan kayak sedang melampiaskan sesuatu nih ke cewek tersebut nih. Jadi aku kayak curhat loh. Jadi di situ jadi intens hubungan kita komunikasinya. Jadi sering hubungan komunikasi, jadi kebawa perasaan jadinya, sama-sama kebawa perasaan, jadi ya udah. Jadi gitu. Padahal dia tahu kamu punya. Ya tahu. Kok bisa? Sebenarnya kamu nggak niat-niat banget gitu ya? Iya, nggak niat-niat banget, iya. Cuman karena ada perasaan dulu pernah deketin, jadi ini kayak ngerasa ini chance aku nih buat biar bisa. Masih penasaran. Iya gitu. Karena backgroundnya sama, suka musik keras juga ceweknya, gitu. Jadi bisa diajak sharing tentang musik, sering cerita apa gitu. Jadi enaknya di situ sih. Tapi kan kalau misalnya kamu udah punya pacar nih, terus kamu deketin cewek, emang ceweknya nggak nanya, emang kamu gimana sama pacarmu kayak gitu? Nanya, kan itu yang jadi komunikasi kita jadi jalan kan, karena aku sering mencurahkan perasaanku yang ini yang aku lagi alami nih. Itu kayak lagi ada trouble banget, terus aku curhat, terus dia mungkin agak empati kali ya ke aku ya, jadi ya kebawa suasana jadinya gitu. Itu si ceweknya berarti fine-fine aja kamu udah punya pacar? Iya, terus fine-fine aja. Oh, iya. Gatel ya? Enggak sih. Aku nggak bisa bilang dia gatel karena apa? Karena di satu sisi udah lama kenal, di satu sisi jadi sebelumnya dari kita berdua itu udah kasih kode-kode gitulah. Terus di satu sisi lagi kita itu pernah menyesalkan satu hal yang sama. Jadi aku pacaran sama seseorang, dia putus sama seseorang. Terus aku putus sama seseorang, dia pacaran sama seseorang kayak gitu loh. Jadi kayak jatuhnya itu nggak pas waktunya. Pas. Iya. Terus mungkin dilampiasinnya waktu saat itu juga gitu loh. Kebetulannya gitu. Berarti tips nomor 1 adalah cari kesempatan. Ya. Kalau kamu cari kesempatan apa bikin kesempatan? Cari kesempatan. Cari kesempatan. Tuh ya, cari kesempatan. Yang kedua, sentuh masalah sensitifnya, bener ya? Betul. Itu setuju banget sih. Dulu itu kan kalau misalnya mau kayak gitu harus sama-sama seimbang ya, sama-sama sensitif. Yang dia tanyain ke kamu apa masalah-masalah sensitifnya? Yang dia ceritain. Kalau kamu kan ceritain hubungannya dia. Ya. Kalau dia ceritain apa waktu itu? Ya karena emang kita pernah menyesalkan yang satu hal itu, yang kita satu sisi aku pacaran, dia nggak pacaran, di satu sisi dia pacaran aku enggak, yaitu dia kayak menyesalkannya, kenapa sih kamu harus udah pacaran sama ini dulu padahal aku udah ini. Jadi kan di situ kan aku jadi aduh, Kode keras. Iya, kode keras. kode mikir loh. Kode lagi. Iya, nah gitu kan. Tapi aku nggak bisa sepenuhnya menyalahkan si cewek itu. Itu pure bisa dikatakan ya 80% lah kesalahanku lah. Karena emang aku sebelumnya udah ada hubungan gitu loh. Nggak bisa memaklumin hal itu. Lah emang si cewek ini waktu kamu deketin
nggak bisanya kenapa? Si selingkuhanmu nih, kan udah deket duluan kan? Terus habis itu malah nggak jadian sama dia kan? Ya. Kenapa? Ya karena dia udah punya cowok juga. Kalau berarti dia dideketin di saat yang bersamaan. Di saat bersamaan gimana? Pas kamu deketin, dia dideketin cowok lain juga. Ya, terus pacaran. Nah, kenapa dia milih cowok itu ketimbang kamu? Kalau dari penjelasannya sih aku nangkepnya dia kayak lebih ngomongnya telat start aja sih, walaupun sebelumnya emang udah ada benih-benih kayak gitu ya kan. Iya. Cuman kamu ya kurang lah, datangnya kurang pas Kurang aja. gercep ya? Iya, gitu. Aku nangkepnya gitu. Terus tadi kan tips pertama itu cari kesempatan, tips kedua sentuh masalah sensitifnya. Ada tips lain nggak? Situasional sih. Gimana tuh situasional? Jadi kita juga harus lihat posisi ceweknya sih. Kalau ceweknya emang ngerasa oke sama kita dalam artian dia open sama kita, nggak masalah. Nggak yang emang memaksakan satu pihak kayak gitu loh. Jadi nggak ada yang dirugikan. Ya ada yang dirugikan pasangan kita masing-masing. Apalagi yang udah punya pasangan kan. Tapi kalau emang dia nggak punya pasangan dan dia menerima oke-oke aja nih, aku emang punya pacar nih, katakanlah seperti itu, ya udah nggak masalah. Jalanin aja. Tapi ya yang perlu digarisbawahi ya siap menanggung resikonya atau tidak. Resikonya apa? Resikonya yaitu apa? Pertama, hubungan yang seharusnya itu malah jadi semrawut lah. Jadi nggak yang seharusnya, malah kepecah kebagi dua gitu. Terus yang kedua jadi ada yang harus dikorbankan di situ kayak gitu. Yang di pacar kita. Iya, pacar kita atau selingkuhannya sekalian kayak gitu loh. Soalnya kan ada ya itu tadi aku dari sudut pandangku aku udah bilang ada yang emang batinnya kurang puas, ada yang emang buat iseng-iseng aja gitu. Bagi waktunya jadi susah ya. Ya, gitu. Super sibuk. Lah, itu kamu pas udah ketahuan langsung putus atau Ketahuan apa enggak? Ketahuan dan waktu awal-awal ketahuan itu enggak, dia si mantanku itu nggak minta putus, akunya juga nggak minta putus. Tapi berjalannya waktu dia ngerasa kayak enggak nih gitu. Terus dia memutuskan untuk mutusin aku gitu. Ketahuannya gimana? Ketahuan pertama kali? Aku sibuk main Twitter. Jadi sering reply tweetnya dia, sering nge-like, mungkin jadi ya namanya cewek kan, pasti kan kayak teliti banget. Ada apa nih? Lagi sering buka Twitter kayak gini, padahal lagi sama ceweknya sendiri gitu. Itu sih dari Twitter. Nge-DM, kamu DM-an sama si Iya, itu juga. Kebaca nggak? Kebaca. Terus gimana pas kebaca? Ya nangis kejar, kan ada aku juga. Jadi dia mungkin sebelumnya udah baca, terus aku waktu main ke rumahnya dia ngasih tahu ini siapa maksudnya gitu. Ya nangis kejar sih. Aku ya kalau pengalaman baru pernah cewek nangisin aku yang sampai nangisin kejar gitu. Ya sampai ya kan nangisnya di sini nih, baju itu hampir basah. Iya. Itu soalnya aku bukannya males sih ya, nggak enak aja kalau cewek nangis gitu. Jadi kan aduh janganlah, ngerasa bersalah. Iya itu. Tapi tetap dilanjutin selingkuhnya. Mana ada ngerasa bersalah. Tuh berarti tips yang keempat itu jangan sampai ketahuan kalau lagi kontak-kontakan. Ya. Pinter-pinteran. Terus akhirnya kan balikan lagi. Ya. Nah, sepengalamanmu nih, selingkuh tuh enak apa enggak? Kalau kita posisinya masih punya pacar ya enggak lah. Ya kan selingkuh pasti punya pacar dong. Iya sih. Masa selingkuh nggak punya pacar? Iya sih. Itu namanya PDKT. Aduh. Kalau dari pengalaman pribadi aku sih enggak sih. Enggak. Karena itu bagi waktunya, bagi pikirannya. Kalau waktunya ada, pikirannya enteng, nggak apa-apa selingkuh. Ya itu untuk orang yang mampu aja berarti. Kan ini kalau dari sudut pandang aku, karena aku ngerasa nggak mampu ya, itu aku ngerasa itu berat kayak gitu loh. Karena
pertama aku untuk ngurus diri sendiri pun agak susah, Ya. apalagi Ngurus 2 orang. ngurus 2 orang gitu. Itu sih. Itu biayanya juga berat juga ya. Oh, sulit, sulit banget. Yang satu maunya gini, yang satu maunya gitu. Waduh, berat. Belum nyembunyiinnya ya. Iya, Kedok. kedoknya gimana? Udah, berarti tadi kesimpulannya adalah yang pertama cari kesempatan, yang kedua cari masalah yang sensitif, yang ketiga situasional, Iya. dan yang terakhir pinter-pinter nyembunyiin pesannya. Buat teman-teman yang misalnya punya tips lain buat selingkuh, ya mau cowok mau cewek nggak apa-apa. Biasanya cewek juga banyak yang selingkuh kok. Nanti bisa dibuka di Discord. Kenapa ketawa? Ada pengalaman diselingkuhin juga. ada pengalaman diselingkuhin juga. Aduh. Gak apa-apa. Sudah lihat. Ya itu endingnya kok akhirnya kok diselingkuhin Sama yang mantanku itu. balas dendam ceritanya. Ya alasannya sih LDR Oh, emang dia di mana waktu itu? di kota ya Seberang. enggak sih masih satu provinsi cuman di ibu kotanya gitu. Oh, iya. Agak jauh banget lah ya. Iya. Ya, ibu kotanya tahu lah ya di Iya. mana. Ini kan syutingnya juga tahu di mana kan. Alasannya LDR terus dia akhirnya nyelingkuhin kamu. Nyelingkuhinnya karena emang udah nggak pernah ketemu, nggak ketahuan. Karena nggak ketahuan. Karena sebenarnya dia sempat ngomongin dia kayak pernah kayak dideketin sama cowok sih. Cuman dia ngomongnya ya aku nggak terlalu Nggak terlalu peduli. Iya. Ah, Tapi kambing. Dan yang kaget kan waktu pas malam mau putusnya itu mereka bikin story bareng. Jadi sebelumnya mereka udah sering bikin story bareng gitu. Tapi di hide Instagramku gitu. Wah, sakit. Terus taunya pun karena si ceweknya itu masang foto profil cowoknya di WhatsApp. Terus aku tanya kan, ini siapa? Apa selebgram? Selebgram gue gini. Tapi tahu IG-nya apa gitu? Kamu ngepoin orangnya nggak? Awal-awal sempat kan dia kayak nge-tag juga kan jadinya. Oh, orangnya. Ya udah sih. Ya mungkin ya itu kan situasional kan. Iya. Dia jauh juga, mungkin butuh pendamping juga gitu. Nah, kamu tahunya itu dia ngasih tahu secara terang-terangan bahwa kamu tahu karena dia ngasih tahu atau gimana? Dia ngasih taunya secara tidak langsung sih itu kayak yang bikin PP WhatsApp cowoknya, terus nge-hide Insta story-nya dari aku dan itu pun aku dapat laporan dari teman-teman. Tahunya dari Iya. Nah, terus kamu yang dirasakan saat tahu itu apa? Kecewa? Ya. Atau apa? Atau malah bahagia? Jelas. Dan jelas itu pertama kalinya aku pacaran lama sih mas. 3 tahun kan, jadi aku ngerasa kayak berat banget kayak gitu loh. Apa ya sih gara-gara LDR doang bisa gitu, jadinya sempat kepikiran buat gimana caranya balik lagi, tapi dianya udah nggak mau ya udah kayak gitu. Jadi ya udahlah. Ya ada kecewanya juga ya. Pasti itu sih ya waktu awal itunya sih kecewa banget sih. Cuman dan dia cukup diakui juga aku move on aja butuh 1 tahun lebih sih. Sama si yang 3 tahun ini. Iya. Ya. Kamu waktu dulu tahu nggak kalau dia mungkin ngomong ke tadi kan kamu cerita dia pernah cerita ke kamu bahwa cewek yang 3 tahun ini yang sama kamu ini pacar kamu ada cowok yang deketin ya kan? Ya. Ada yang deketin dia Ah. coba deketin dia Ya. gitu kan? Ya. Nah terus tahu nggak itu sebenarnya mungkin ya itu bahasa tersembunyi dari seorang cewek mama mungkin kurang perhatian dari kamu. Iya, mungkin. Iya sih bisa jadi sih, soalnya di satu sisi waktu itu aku juga lagi seneng nge-game-gamenya sih, jadi waktunya nggak terlalu banyak juga buat si ceweknya gitu.
Mungkin karena ada kehadiran sosok cowok itu, Yang lebih perhatian. iya, jadi kayak tergantikan. Itu masuk akal sih. Iya. Jadi alasan yang penting juga. Apalagi Tapi- ada R. Tapi dulu kamu nggak tahu ya, nggak sejauh itu mikirnya ya. Enggak. Karena dia ya mungkin ya kayak kata Masnya itu apa kayak itu hintnya dia ini loh ada cowok kayak mau deketin aku, kamu kasih perhatian lebih lah ke aku ya. Aku mikirnya karena oh ya bagus kamu udah ngasih tahu. Berarti kamu udah tahu dong kamu harus gimana kalau kamu udah punya pacar gitu. Responnya malah beda. Ya salah satu hal yang perlu dibahas mungkin bahasa isyarat cewek. Iya. Cukup menyeramkan. Penting juga tuh, penting juga. Iya, kita perlu bikin kamus kayaknya. Iya. Nanti kita bikin konten tentang bahasa isyarat cewek berarti. Tapi Wah, kenapa nih? di satu sisi aku bersyukur juga bisa lepas. Oh iya. Kenapa? Bersyukurnya kenapa? Ya udah punya pacar yang sekarang. Oh, yang jauh lebih baik, Better parah ya. parah. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak buat mantan kamu, buat selingkuhan kamu? Yang dulu ya. Yang dulu, iya, ya masa yang sekarang pacar dong. Iya lah, selingkuhan saya lah. Ya, aku sih nggak mau nek bahasa Jawane ya betul ketek boek lah ya. Bebeh tetek boek. Iya. Apa tuh artinya? Ya nggak Males ribet. mau basa-basi lah. Ah. Nah, ya sehat-sehat aja lah. Semoga yang terbaik. Iya. Iya. Soalnya udah nikah. Nggak apa-apa. Ah. Kalau diundang ya datang, nggak diundang ya nggak apa-apa. Oh, berarti belum. Ada yang udah nikah itu aku nggak diundang. Oh. Yang 3 tahun itu belum nikah. Oke. Nah, itu tadi obrolan tentang tips untuk selingkuh dan beberapa pengalaman dari Mr. Daud, seorang vokalis band Untamed. Yo. Bandnya apa, lagunya apa? Silakan cek. Bandnya Anthem, band hardcore gitu lah. Iya, judulnya apa lagunya? Judul lagunya yang pertama ada Grim, yang kedua ada Anthem juga, sama kayak nama bandnya. Dengerinnya di mana? Di Bandcamp. Jadi kalau mau cari di Bandcamp tinggal di websitenya tulis bandcamp.com/anthembeaton btovn.com ya, gitu aja. Oke. Nah, nanti buat teman-teman yang punya ide atau kita mau diskusi bareng bisa di Discord di hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 jam 7 malam. Nanti linknya ada di bawah, sekalian linknya dari Anthem. Iya. Bukan Mau sharing-sharing. Iya, mau sharing-sharing selingkuhan boleh. Nah, atau mau thread apa emang lagi nyari selingkuhan? Bisa kalau keren. Gitu. Oke, dadah. Thank you. Terima kasih.